Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar mendalami materi-materi yang sedang kita pelajari di bangku SMA, utamanya untuk mata pelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian harian bersama fisika kelas 12 atau materi esensial tentang fisika untuk pokok bahasan atau topik yang kita akan bahas, yakni listrik statis. Nah, pada listrik statis di sini kita akan membahas materi-materi esensial. Materi esensial itu ialah materi-materi utama, materi kunci, materi pokok yang sering dikeluarkan dalam soal-soal evaluasi, baik itu untuk satuan pendidikan atau sekolah maupun level yang lebih tinggi. Di sini di listrik statis ada 8 komponen materi. Yang pertama hukum Coulomb dan gaya elektrostatis, nanti akan dibahaskan untuk 3 soal. Kemudian kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, konsep kapasitor, kapasitor keping sejajar, rangkaian-rangkaian pada kapasitor, dan energi pada kapasitor. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang hukum Coulomb dan gaya elektrostatis. Untuk indikator yang pertama, berdasarkan konsep hukum Coulomb, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya listrik. Baik, gaya listrik atau gaya elektrostatis merupakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan. Nah, hukum Coulomb sendiri menyampaikan bahwa pada dua buah muatan listrik yang memiliki atau terpisah pada jarak tertentu, besarnya gaya elektrostatis yang dialami oleh kedua muatan sebanding atau berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan atau besar kedua muatan, namun berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan tersebut. Nah, kalau kita di sini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik, berarti ada berapa faktor? Yang pertama ialah muatan, yang kedua ialah jarak, sedangkan K adalah konstantanya, ya. Nah, jadi apa hubungannya antara gaya dengan muatan? Gaya berbanding lurus dengan kedua muatan. Apa hubungan gaya dengan jarak? Gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua benda. Yang kedua, diberikan dua buah muatan yang terpisah pada jarak tertentu, peserta didik dapat menentukan besarnya gaya interaksi antara dua muatan tersebut. Nah, langsung saja, nanti kalau ada dua buah muatan, Q1 dan Q2, terpisah pada jarak R, maka besar gaya interaksinya ialah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Selanjutnya, untuk yang ketiga, diberikan informasi tentang 3 buah muatan yang membentuk segitiga siku-siku. Peserta didik dapat menentukan resultan gaya Coulomb pada muatan tertentu. Nah, interaksi 3 muatan ada yang sifatnya segaris, ada yang membentuk segitiga. Baik itu segitiga siku-siku ataupun segitiga sama sisi, biasanya begitu. Untuk segitiga siku-siku, misalnya yang ditanyakan di penyikunya, di A. Ini A memiliki interaksi dengan B, disebut dengan FAB. Arahnya menuju karena dia berbeda jenis muatannya, tarik-menarik. A dengan C memiliki interaksi, yakni FAC. Nah, bagaimana FAB dan FAC? FAB sendiri kita kembalikan tadi ke rumus asalnya. Berarti FAB sama dengan K kali QA kali QB. Di sini QA dan QB-nya dibagi dengan RAB kuadrat, jarak pisah antara A dan B yang dikuadratkan. FAC bagaimana? Nah, kita kembalikan ke rumus dasar. FAC adalah K dikali QA dikali QC dibagi dengan RAC kuadrat.
Nah, setelah kita mendapatkan FAB dan FAC, maka kita menggunakan metode untuk penyelesaian dengan menggunakan resultan. Di vektor ini disebut dengan rumus kosinus. Nah, FA atau resultan gaya di A itu adalah akar dari FAB kuadrat yang tadi ditambah dengan FAC kuadrat. Kalau rumus panjangnya itu plus 2 FAB kali FAC dikali cos alfa. Nah, karena sudut bentukannya adalah sudut siku-siku, di mana sudutnya 90 derajat, maka cos 90 sama dengan 0. Sehingga variabel 2 FAB FAC kali cos 0 itu sama cos 90 itu sama dengan 0 nanti. Tersisalah yang ini. Maka sekali lagi resultannya ini adalah FA sama dengan akar FAB kuadrat ditambah dengan FAC kuadrat. Sangat mirip dengan metode penentuan resultan pada segitiga siku-siku sisi miring ya. C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat itu. Baik, kita lanjut. Kuat medan listrik. Nah, peserta didik dapat menentukan kuat medan listrik pada suatu titik akibat muatan. Akibat muatan uji tersebut. Nah, kalau ada muatan berarti kita ingat Q. Maka kita kuat medan yang berkaitan dengan muatan ialah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Keterangan sudah ada seperti yang tadi, tidak perlu dibahas lagi. Kemudian yang kelima, diberikan informasi tentang gaya dan kuat medan dan arah garis medannya. Peserta didik dapat menentukan besar muatan dan jenis muatan berdasarkan prinsip garis medan listrik. Jadi ada rumus kuat medan listrik. Kalau ada gaya sama kuat medan, maka E sama dengan F dibagi dengan Q. Nanti kalau mau dirubah tinggal disesuaikan saja. Kalau pertanyaannya F sama dengan E dikali Q. Kalau pertanyaannya Q adalah F dibagi dengan E. Nah, di sini ada prinsip garis medan. Jangan lupa, sifat garis medan itu sendiri ialah menjauhi dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Nanti kalau dibilang menjauhi, berarti itu dia muatannya adalah positif. Menuju, berarti dia itu muatannya negatif. Karena tidak bisa menuju muatan positif atau menjauhi muatan negatif. Ini sifat garis medan yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat menentukan letak suatu titik yang tidak merasakan pengaruh kuat medan listrik. Nah, jenisnya soal ini ada dua modelnya. Ada yang muatan listriknya sejenis, ada yang muatan listriknya berbeda jenis. Untuk kasus di sini yang kita lihat ini ialah muatannya ialah sejenis, negatif Q1 dan negatif Q2. Untuk muatan sejenis, maka titik yang tidak merasakan pengaruh kuat medan itu ialah titik yang di antara kedua muatan awal. Di antara itu bukan di tengah-tengah, tapi di antara itu bisa ke kiri atau ke kanan. Yang jelas di antara, bukan tengah-tengah. Nah, di antara ini ada tambahan ketentuannya. Di antaranya lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil. Misalnya Q1 muatannya minus 4. Q2 muatannya minus 9, maka nanti titiknya ini akan lebih dekat dengan minus 4. Karena minus itu sebagai tanda, jangan dilihat di skala matematik ya. 4 dan 9, lebih kecil 4. Begitu. Bagaimana penjabaran untuk jawabannya? Karena tidak merasakan pengaruh kuat medan, maka kuat medan yang ke kiri atau E1 dan kuat medan yang ke kanan E2 itu nilainya sama. Karena sama besar, maka ini tidak akan berpindah kemana-mana, atau resultannya sama dengan 0. Kita turunkan, maka dia E1 sama dengan E2. Apa itu E1? K dikali Q1 per R1 kuadrat, seperti ini. Apa itu E2? K dikali Q2 per R2 kuadrat. Nah, karena K ini konstanta, maka bisa dihapuskan. Persamaannya menjadi Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, sekali lagi bahwa untuk poin bahwa menentukan letak suatu titik yang tidak merasakan pengaruh kuat medan untuk muatan yang sejenis sederhana, yakni muatan yang sebelah kiri dibagi dengan jarak yang di kiri itu sama dengan muatan yang di kanan dibagi jarak yang di kanan. Nanti sebelumnya akan ada jarak pisah antara kedua muatan.
Nah, tinggal dikurangi dengan menggunakan X, kemudian di sini adalah sisa dari jarak ini, misalnya R dikurangi dengan X tadi. Maka tadi bisa digunakan Q1 per X kuadrat sama dengan Q2 per R min X kuadrat yang di sini. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, peserta didik dapat menentukan potensial listrik pada suatu titik akibat pengaruh dari muatan. Nah, potensial listrik itu persamaan adalah K dikali Q per R. Dengan ketentuan bisa dibaca sendiri. Kemudian ke-8, peserta didik dapat menentukan nilai potensial listrik total. Nah, kalau total berarti ada beberapa potensial listrik. Perlu diingat bahwa potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi untuk V totalnya tinggal dijumlahkan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Karena besaran skalar, maka ketika nanti kita mendapatkan nilai Q1, Q2 dan seterusnya, kalau dia nilainya negatif, maka kita masukkan negatifnya. Kalau dia positif, ya kita masukkan positifnya. Misalnya Q1 negatif 8 mikrokulong, berarti kita masukkan di sini, di Q1-nya adalah negatif 8 atau min 8. Q2-nya positif 5, maka kita masukin di sini 5. Q3-nya negatif 2, maka kita masukin di sini min 2. Karena negatif di sini merupakan nilai, bukan tanda untuk menunjukkan interaksi muatan. Sebab sekali lagi potensial listrik itu adalah besaran skalar. Next, nomor 9. Peserta didik dapat membandingkan potensial listrik pada titik lokasi yang berbeda pada konduktor bola berongga. Nah, di sini ada catatan bahwa potensial listrik di dalam konduktor berongga sama dengan potensial listrik di permukaan bola. Jadi sepanjang di dalam sampai dengan di permukaan, maka nanti nilai potensial listriknya itu sama. Misalnya di sini untuk R, untuk jarak yang lebih kecil dari jari-jari dan jaraknya yang sama dengan jari-jari, mulai dari yang kecil sampai dengan yang sama dengan jari-jari, maka potensialnya adalah K dikali Q per R, dengan R besar adalah jari-jarinya sendiri, yang ini. Sedangkan potensial listrik untuk R yang jaraknya lebih besar dari jari-jari, artinya di luar, maka berlaku V sama dengan K dikali Q per R. R-nya ini ialah jaraknya. Nah, kalau kita melihat setelah dari luar ini semakin jauh, maka potensialnya akan semakin mengecil. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa bidang di dalam bola adalah bidang ekipotensial. Yakni potensialnya itu nilainya konstan atau sama. Sedangkan kalau sudah di luar, semakin jauh jaraknya, maka potensialnya akan semakin mengecil. Nomor 10. Peserta didik dapat menentukan nilai energi potensial listrik yang ditimbulkan dari dua muatan listrik. Baik, sama dengan potensial, energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar. Sehingga, nilai muatannya itu, baik tanda positif atau negatifnya, dilibatkan dalam perhitungan. Adapun persamaan energi potensial ialah K dikali Q1 dikali Q2 per R. Bukan R kuadrat. R ini adalah jarak pisah, tidak dikuadratkan. Peserta didik dapat menentukan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik lainnya pada muatan membentuk segitiga sama sisi. Nah, energi potensial di titik muatan C, misalnya C itu di puncak segitiga sama sisi, akibat interaksi dengan muatan A dan B, misalnya A ini sebelah di bawah, di kaki sebelah kiri, B di kaki sebelah kanan, digambarkan. Nah, energi potensial C itu adalah energi potensial CA, C dengan A, interaksi C dengan A, kemudian energi potensial interaksi C dan B. Nah, energi potensial C dan A bisa kembalikan ke persamaan ini. EPCA berarti K dikali Q C dikali QA per RCA. Nanti energi potensial CB K dikali QC kali QB per RCB di sini. Selanjutnya si C yang tadi di puncak segitiga dipindahkan ke bawah sampai berada satu garis dengan A dan B. C di tengah-tengah antara A dan B. Maka ada energi potensial C yang kedua atau energi potensial C aksen. Maka nanti ada EPCA aksen ditambah dengan EPCB aksen.
Sedangkan ini ada energi potensial awal, energi potensial akhir. Kata kuncinya ialah usaha. Usaha adalah perubahan energi potensial. Tinggal energi potensial awalnya dikurangi dengan energi potensial akhirnya. Ingat, perlu diingat bahwa energi potensial adalah besaran skalar. Next, kita masuk ke kapasitor. Konsep kapasitor. Yang pertama ialah diberikan beberapa pernyataan tentang fungsi komponen listrik serta dapat menyebutkan fungsi dari kapasitor. Jadi kapasitor fungsi utamanya ialah menyimpan muatan atau energi listrik dalam rangkaian penyala elektronik. Fungsi yang lainnya memilih panjang gelombang pada radio, sebagai filter dalam catu daya, mencegah loncatan bunga api listrik pada rangkaian yang mengandung kumparan. Kemudian yang ke-13, peserta didik dapat menentukan kapasitansi kapasitor yang dialiri muatan listrik. Ada Q, muatan listrik. Maka kapasitansinya ialah Q per V. Dengan Q adalah muatan, V adalah beda potensial atau tegangan, dan C adalah kapasitansi kapasitornya. Next, 14. Pada sebuah kapasitor keping sejajar yang telah ditentukan nilai kapasitansi kapasitornya, peserta didik dapat menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan jarak, luas antar keping, ataupun konstanta dielektriknya. Nah, ini berarti ini kapasitor keping sejajar yang ada konstanta dielektriknya atau K. Maka persamaan adalah C sama dengan epsilon 0 dikali K dikali A bagi dengan D. Nah, berarti kapasitansi kapasitor itu berbanding lurus dengan konstanta dielektriknya, berbanding lurus dengan luas penampangnya, tapi berbanding terbalik dengan jarak pisah antar kepingnya. 15. Diberikan informasi tentang dua buah kapasitor keping sejajar yang memiliki jarak, luas, dan disisipkan oleh bahan tertentu. Peserta didik dapat membandingkan nilai kapasitansi kapasitor dari kedua kapasitor tersebut. Jadi ada dua kapasitor, C1 dan C2. Kita mau bandingkan. Apa aspek-aspeknya? Ada jarak, ada luas, ada bahan tertentu, ada konstantanya maksudnya. Maka kita gunakan C persamaan dasar tadi. Epsilon 0 KAD. Berarti C1 sama dengan K1 epsilon 0 A1 per D1. C2 yaitu K2 epsilon 0 A2 per D2. Karena epsilon 0 tetapan, maka dia bisa dieliminasi, dihilangkan. Persamaannya menjadi C1 per C2 sama dengan K1 per K2 A1 per A2 per D1 per D2. Nah, ini kan dibagi supaya kita bisa membuat persamaan yang setara, maka kita tukar posisi menjadi dikali. Maka disarikan menjadi C1 per C2 sama dengan K1 A1 D2 per K2 A2 D1. Selanjutnya 16. Peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitansi suatu kapasitor. Tadi sudah jelaskan dari persamaan ini ada beberapa aspek, yakni luas penampang, jarak, dan konstanta dielektriknya. Oke, next yang ke-17 dan ke-18 diberikan beberapa buah kapasitor yang dirangkai seri. Peserta didik dapat menentukan kapasitansi kapasitor totalnya. 18 ini yang dirangkai paralel. Kita akan bahas untuk kapasitor susunan seri, maka C totalnya itu ialah didapat dari 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang dirangkai paralel, C paralel atau C totalnya adalah C1 tambah C2 tambah C3. Untuk muatan seri itu muatannya sama karena muatan ini sefase dengan arus atau sama dengan arus. Sedangkan untuk yang paralel, muatan totalnya ialah jumlah dari muatan masing-masing percabangan, Q1 tambah Q2 tambah Q3. Untuk beda potensial, untuk potensial yang seri itu jumlah dari tegangan di masing-masing komponennya, V1 tambah V2 tambah V3. Sedangkan pada paralel, ini tegangan paralelnya itu sama dengan tegangan di cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga.
Kemudian yang ke-19, diberikan beberapa buah kapasitor yang dirangkai campuran dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Peserta didik dapat menentukan muatan total yang mengalir pada rangkaian. Ada tips di sini untuk menyelesaikan rangkaian kapasitor. Yang pertama ialah kita menentukan kapasitansi kapasitor total, C totalnya. Nah, ini mana duluan, seri atau paralel? Biasanya paralel dulu baru seri. Karena paralel tinggal langsung jumlah, seri itu masih pakai menggunakan 1 per 1 per 1 per. Kemudian setelah mendapatkan C total, maka kita menentukan dari muatan totalnya. Dengan persamaan Q total sama dengan C total dikali dengan V total. V total ini ialah sumber tegangan tadi, tegangan sumbernya. Kemudian kalau sudah selesai, ya udah, kalau memang ada tambahannya, kita bisa menentukan muatan masing-masing dengan konsep pembagi muatan. Atau setelah itu kita menentukan tegangan jepit dengan konsep V sama dengan Q per C. Kalau V2, maka Q2 per C2, dan seterusnya. Kemudian yang ke-20, diberikan beberapa buah kapasitor yang dirangkai campuran dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Peserta didik dapat menentukan energi yang dihasilkan. Kalau yang tadi itu muatan, ya sekarang ini energi. Nah, energi kapasitor itu kita bisa ambil dari persamaan setengah CV kuadrat, atau karena C itu sama dengan Q per V, maka kita bisa ganti dengan energi potensial sama dengan setengah Q dikali dengan V. Baik, demikian ulasan poin-poin esensial untuk materi listrik statis. Kita coba menguatkan lagi ulasan kita. Misalkan ini ada 2 buah contoh soal mewakili. Yang pertama, menentukan muatan total yang mengalir pada rangkaian. Ini ada rangkaian. Cara kita menggunakan kalau yang ini, nah ini kita serikan dulu. 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12. Samakan koefisiennya menjadi per 12. Berarti ini 3/12, 2/12, 1/12. 6/12 dibalik 12/6 jadinya 2. Berarti C yang di atas adalah 2 mikrofarad. Di sini 1/2 tambah 1/2, 2/2 dibalik 2/2 juga. Jadi 2/2 sama dengan 1. Maka di sini 2, di sini 1, karena paralel jadi 3. Nah, kalau kita sudah dapatkan 3 mikrofarad, maka C totalnya tadi 3 mikrofarad. Untuk muatannya Q sama dengan C dikali V. Berarti 3 dikali dengan 40. 120 mikrokulong. Kenapa ada mikro? Karena ini bawaannya adalah mikrofarad. Nah, begitu. Selanjutnya untuk yang kedua, perhatikan gambar berikut. Pada sudut-sudut segitiga sama sisi, panjangnya 10 cm, diletakkan 3 buah muatan dengan nilai masing-masing Q1, 2, Q2-nya 4, Q3-nya 8. Tentukan nilai energi potensial listrik yang dirasakan di titik C. Di sini, di Q1. Nah, nanti ada energi potensial listrik C dengan A, EPCA tadi. K dikali Q1 dikali Q2 per R12. Ini kan ada 10 cm. Kemudian energi potensial C dengan B. K dikali Q1 dikali Q3 per R13. Kebetulan sama sisi kan 10. Nah, jadi 10 juga di sini. Lalu setelah dapat EPCA, EPCB kita jumlahkan. Karena ini besaran skalar. Selanjutnya, nanti usaha yang digunakan. Nanti ini muatan dipindahkan ke sini, ke antara titik A dan B. Berarti di tengah-tengah, dari sini ke A itu 5 cm, dari sini ke sini itu 5 cm. Cari juga masing-masing EPCA, EPCB. Yang berbeda apa sekarang? Jaraknya. Tadi jaraknya yang awalnya 10, sekarang karena di sini posisinya jaraknya menjadi 5. Kalau muatannya bagaimana? Sama. Nah, nanti dapatkan EPCA dan EPCB untuk energi potensial C yang kedua, yakni yang aksen. Sehingga seperti persamaan yang tadi, usahanya ialah energi potensial C yang pertama dikurangi dengan energi potensial C yang kedua, atau energi potensial C aksen. Baik, demikian ulasan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mendukung video ini dengan klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.